Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Oke, salam dan selamat pagi. Apa kabar kita semua pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersukacita. Shalom yang masih berada di JB, jemaat Tuhan yang berada di Singapura juga shalom, yang berada di Sabah Sarawak shalom, dan yang berada di Indonesia juga shalom. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena walaupun dalam keadaan yang masih lagi membatasi kita dari segi beribadah di gereja, namun kita bersyukur karena kita dapat sekali lagi bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai kita. Dan buktinya sampai pagi hari ini sekali lagi kita diberi kehidupan, napas baru, diberi kekuatan baru. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan dan seterusnya mendengarkan sabda firman Tuhan yang kita nikmati pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya lewat daripada pujian penyembahan yang kita naikkan dan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini akan memberkati kita, dan pastinya lewat daripada semua ini nama Yesus yang ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan, cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami, bahkan pagi ini kami sekali lagi bernapas, punya kehidupan baru dan napas baru Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Engkau memberi kami peluang sekali lagi dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian kami pada pagi hari ini berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kami mau naikkan ucapan syukur kami yang dari dalam hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di sorga, biarlah dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah online kami pada pagi hari ini, nama Yesus ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami siap untuk ditegur oleh firman-Mu, dan kami siap menerima berkat daripada firman Tuhan yang sebentar ini kami akan nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau, bahkan mendengar sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat beribadah semua. Haleluya Tuhan, terpuji termulialah Tuhan. Keagungannya, kemuliaannya kekal untuk selama-lamanya. Dia layak disembah dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan
Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara semua? Saya percaya bila kita bersama dengan Yesus, hidup kita luar biasa, mantap, dan yes karena Tuhan ada di pihak kita, menolong kita, memperhatikan kita, melindungi kita, menjaga kita. Bahkan pagi ini saudara, kita masih ada sebagaimana kita ada. Bukan kuat dan mampunya kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Di kesempatan pada pagi hari ini saudara, kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan tiba masa kita untuk belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita, supaya dikala firman Tuhan diberitakan, kita mendapat berbanyak-banyak dari firman Tuhan, sehingga kita diteguhkan, kita dibaharui, ditegur oleh kuasa dan firman Tuhan yang kita akan pelajari untuk sebentar ini. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa. Kami naikkan syukur dan pujian kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memimpin, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menuntun kami selama 7 hari ini. Dan kami ada saat ini, itu semua karena rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami secara pribadi. Saat ini Bapak, kami mau belajar dari firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami, khususnya pendengaran kami, supaya dikala firman-Mu diberitakan, kami memperoleh banyak dari firman Tuhan, sehingga kami disegarkan, kami dikuatkan, dan memperoleh banyak dari firman Tuhan sebagai makanan rohani kami pada pagi hari ini. Saat kami mau belajar dari firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh firman pada pagi hari ini Bapa. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini kami siap belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Pagi ini kita akan belajar di dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 sahaja. Ini mengenai korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam harus mengenakan pakaian linennya dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuang di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, teks pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk dilakukan kepada setiap imam-imam Israel dari keturunan Imam Harun. Dalam bahagian ini saudara, Musa memberikan perintah kepada Harun selaku imam kepada Israel dan kepada seluruh keturunan Harun nanti yang menjadi imam kepada Israel, supaya mereka melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan, yaitu menjaga api korban agar senantiasa menyala dan membakar korban yang diperintahkan Tuhan, tanpa membiarkan api terpadam. Ada 2 tugas imam tentang korban bakaran yang diperintahkan oleh Tuhan dalam bahagian ini saudara. Yaitu yang pertama, imam harus menjaga agar abu korban bakaran dibuang dengan cara yang patut. Dan yang kedua, imam harus menjaga nyala api di atas mezbah agar terus menyala, jangan sampai apinya menjadi padam. Para imam yang bertanggung jawab dalam korban bakaran ini saudara, diberikan tugas yang disampaikan oleh Nabi Musa, supaya seluruh imam Israel dari keturunan Imam Harun mengikuti ketetapan dan perintah yang disampaikan kepada mereka dalam hal korban bakaran. Di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-7 dalam kitab Imamat ini saudara, ada 5 perkara tentang korban persembahan yang diperintahkan Tuhan kepada seluruh
umat Israel yang harus dilakukan oleh imam-imam dari keturunan Harun. Yaitu yang pertama korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Dan sebagai imam harus melaksanakan sesuai dan seturut dengan perintah yang ditetapkan Tuhan dalam hal ehwal korban bakaran ini, saudara, secara khusus. Di dalam kitab Perjanjian Baru, seluruh orang percaya, gereja-gereja Tuhan, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah diberikan status yang baru dalam kehidupannya, yaitu menjadi imamat-imamat yang rajani. Di dalam 1 Petrus 2:9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kata firman Tuhan. Nah, sebagai imamat-imamat yang rajani, saudara, kita sebagai orang percaya diharapkan agar terus-menerus menjaga kehidupan rohani kita ini, supaya hidup kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Selain untuk melayani Tuhan, tetapi juga untuk menjaga kehidupan rohani kita agar tidak mengalami yang namanya spiritual death atau kematian secara rohani. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu menjaga kehidupan rohani agar tetap menyala-nyala. Menjaga kehidupan rohani agar tetap menyala-nyala. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, hidup kita mengalami pemulihan, hidup kita disucikan, dan diberikan api Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Roh Kuduslah yang bekerja, Roh Kuduslah yang membuat kita tetap bersemangat, bahkan berkobar-kobar untuk tetap melayani Tuhan dan hidup secara ilahi di hadapan Tuhan. Nah, setelah Roh Kudus diberikan dalam kehidupan kita, Kristus mengharapkan agar kita menjaga api ini dengan tekun, supaya hidup kita terus-menerus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, ingat saudara, api yang menyala-nyala merupakan nafas hidup rohani kita yang terus berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kita punya semangat yang baru, kerinduan yang baru, kesetiaan yang baru, kasih yang baru, bahkan kehidupan yang baru senantiasa setiap hari, bahkan setiap saat di hadapan Tuhan. Bagaimana menjaga kehidupan rohani agar tetap menyala-nyala? Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, saudara. Yaitu yang pertama, membuang abu dosa dari mezbah hati kita. Dengar baik saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Dosa yang menguasai mezbah hati kita, apapun bentuk dosa yang terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita, itu umpama abu yang menyebabkan api korban berhenti untuk menyala. Apabila abu dosa menutupi nyala api dalam hati kita, maka pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan seluruh bagian dari hidup kita akan berbuahkan kejahatan atau kecenderungan hati kita kepada hal-hal yang jahat. Di dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, jika dosa yang menjadi penghambat, menjadi penghalang untuk kita mengalami roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan, maka pagi hari ini saudara, apapun bentuk pelanggaran hidup kita, apapun bentuk yang membuat hidup kita mulai terpesong dari Allah, mari kita tinggalkan itu bersama-sama. Mari kita buang abu dosa yang menutupi nyala api Roh Kudus di mezbah hati kita ini. Karena abu dosalah penyebab kehidupan rohani kita mengalami kematian secara rohani. Kehidupan rohani yang mati akan berbuahkan dosa dan kematian yang kekal. Dosa juga menjadi penghalang hubungan antara saya dan saudara-saudara dengan Tuhan. Nah, dengan demikian, mari kita buang abu dosa, apapun bentuknya dosa dalam kehidupan kita, agar kita memiliki semangat yang baru, hidup yang baru, kasih yang baru, bahkan perbuatan yang baru senantiasa setiap hari sebagai anak-anak yang kekasih di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan pelajari bagaimana menjaga kehidupan rohani agar tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan, yaitu kita memilih untuk akrab dengan Tuhan setiap hari
melalui doa dan firman Tuhan. Akrab dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, doa dan firman Tuhan seperti kayu yang harus ditaruh di atas mezbah hati kita. Dengan adanya kayu yang ditaruh di atas mezbah, maka nyala api tetap terpelihara dan terus-menerus menyala, sehingga korban bakaran habis terbakar semuanya. Nah, dengan doa dan firman Tuhan, mezbah hati kita akan tetap ada api ilahi di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi, bagaimana dengan keadaan hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini, saudara? Kita harus menyelidiki sentiasa hidup kita, saudara. Bagaimana situasi dan bagaimana keadaan hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini dan pada hari ini. Karena status dan keadaan hubungan kita dengan Tuhan saat ini menentukan situasi atau gaya hidup seperti apa yang kita akan jalani hari ini, hari esok, dan di hari depan. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita harus kembali kepada kasih yang semula, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, dengan memilih untuk akrab dengannya setiap hari, melalui doa dan firman Tuhan. Biarkanlah kerinduan kita akan Tuhan terus berkobar-kobar, sehingga kita menikmati anugerah kasih-Nya yang indah di dalam kehidupan kita ini sebagai anak-anak yang kekasih. Pilihlah untuk akrab dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan firman Tuhan. Karena itu merupakan hubungan kita, keakraban kita dengan Tuhan yang membuat kita mengalami hidup berkobar-kobar dan kita menikmati kasih yang indah yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Yang ketiga, kita akan pelajari bagaimana menjaga kehidupan rohani kita agar tetap menyala-nyala, yaitu kita menyembah Tuhan dengan sungguh dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan sungguh dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, penyembahan kita umpama korban bakaran yang menimbulkan bau harum yang menyenangkan Tuhan. Nah, penyembahan kita yang umpama korban bakaran yang menimbulkan bau harum yang menyenangkan Tuhan itu dipersembahkan di atas mezbah hati kita. Dan itu memerlukan kesungguhan bagi hidup kita sebagai anak-anak yang kasih. Nah, saat ini saudara, sejauh mana hubungan kita? Sejauh mana kesungguhan hati kita saat kita menyembah Tuhan? Nah, ini sangat penting saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Karena saat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami hadirat Tuhan di dalam mezbah hati kita ini. Pada waktu kita mengalami hadirat Tuhan, maka roh kita akan mengalami hidup yang damai. Dan roh yang mengalami damai membuat kita beria-ia di hadapan Tuhan. Sehingga mulut kita, hati kita, jiwa kita dipenuhi sorak-sorai dan pujian bagi Tuhan. Nah, bila mulut kita, hati kita, jiwa kita dipenuhi dengan sorak-sorai dan pujian bagi Tuhan, membuat kita rindu dan mau melakukan kehendak Tuhan. Dan bila kita dipenuhi kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka saya pasti kita tidak memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak-kehendak dari kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa dari setan. Tetapi yang pastinya, bila hati kita dipenuhi dengan kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kita tetap bersama dengan Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, tekun di dalam Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan yang menjadi penghambat antara kita dengan Tuhan di dalam hal hubungan kita setiap hari. Sehingga kita mulai menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan bila hubungan kita dengan Tuhan mengalami kerenggangan ataupun masalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Alami hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena lewat puji-pujian dan penyembahan kita, hati Tuhan disenangkan. Tuhan diagungkan lewat puji-pujian saya dan saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana menjaga kehidupan rohani agar tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan? Ada 3 perkara yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, membuang dosa di atas mezbah hati kita ini. Dan yang kedua, kita akrab dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan firman Tuhan. Dan yang ketiga, menyembah Tuhan dengan sungguh dalam roh dan kebenaran. Jagalah api Roh Kudus di atas mezbah hati kita. Jangan biarkan redup, bahkan jangan biarkan ia menjadi padam, menjadi mati.
Tetapi biarlah api Roh Kudus terus-menerus menyala-nyala dalam kehidupan kita, sehingga semangat kerinduan kita tetap berkobar-kobar, bersorak-sorai di hadapan Tuhan selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya bila api Roh Kudus terus-menerus menyala-nyala berkobar-kobar dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap teguh berdiri, tetap akan rindu, dan tidak akan pernah terkalahkan hidup kita karena kerinduan kasih kita kepada Tuhan yang sangat besar membuat kita tetap bertahan, tetap memilih untuk menyenangkan Tuhan lewat kehidupan saya dan saudara-saudara yang kekasih. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan Tuhan pasti menguatkan, menyegarkan, ada di pihak kita senantiasa, supaya kita tetap teguh sebagai orang percaya, sebagai imamat yang rajani di hadapan Tuhan secara khusus. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memimpin, Engkau sudah memberkati kami dalam mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih atas semuanya. Berkat penyertaan-Mu, teguran-Mu lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya membuat kami terus-menerus berdiri di dalam Engkau, berkobar-kobar di dalam Engkau, karena api Roh Kudus yang menguatkan, bahkan menyegarkan kehidupan kami, sehingga hati kami memiliki kehidupan yang baru, kasih yang baru, perbuatan yang baru setiap hari dalam kehidupan kami, sebagai buah-buah dari kehidupan kami yang ada di dalam Engkau, dan api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam kehidupan kami secara pribadi. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Hamba percaya bahwa kasih anugerah-Mu, api Roh-Mu yang menguatkan, menyegarkan, membakar hati kami seluruhnya, supaya kami sentiasa memiliki kerinduan yang sangat besar kepada Engkau, sehingga kami rindu melakukan kehendak-Mu senantiasa dalam kehidupan kami secara pribadi. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, apapun hal-hal yang mereka sedang alami pada hari ini, pergumulan apa yang mereka sedang alami, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami masalah pribadi, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menolong, menopang mereka, dan kami seluruhnya, sehingga kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau, karena Engkau ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga seluruh jemaat-Mu pagi hari ini yang memberikan persembahan, bahkan yang mengabadikan persepuluhan. Diberkatilah pribadi, keluarga, pekerjaan usaha, ekonomi dan keuangan mereka, seluruhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus berkati. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who